di samping memurnikan ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan untuk berniat ketika berpuasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang dibalas sesuai dengan niatnya masing-masing. Mungkin sebagian pemirsa bertanya, kapan kita berniat? Ibunda Hafsah telah mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man lam yubaytu siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan untuk berpuasa di waktu sahur, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya puasanya tidak sah. Jadi waktu yang tepat untuk berniat adalah malam hari sebelum waktu fajar. Jadi malam hari itu waktu yang tepat untuk kita berniat puasa. Nah, apa itu fajar? Dr. Mustafa Dib Al-Bugha menjelaskan bahwa arti fajar yaitu ad-daw'ul mu'tarid fil ufuq yantahi bi tulu'ihi al-lail wa yabtahu an-nahar, yaitu cahaya yang membentang di timur di ufuk, yang mana ketika cahaya ini muncul maka malam akan habis dan akan segera muncul siang. Itulah yang namanya fajar. Nah, fajar ini ada dua macam, ada fajar kadhib dan fajar shadiq. Fajar kadhib itu muncul sebelum fajar shadiq. 3 perbedaan itu, yang pertama adalah bahwa fajar shadiq cahayanya itu membentang di timur, itu dari utara ke selatan, membentang begitu. Adapun fajar kadhib cahayanya membentang dari timur ke barat. Yang pertama. Yang kedua, fajar kadhib itu muncul tapi nanti akan kembali gelap lagi. Adapun fajar shadiq ketika muncul maka akan semakin terang, semakin terang, semakin terang. Kemudian yang ketiga adalah fajar kadhib itu antara cahaya dan ufuk ujung timur itu ada sela-sela hitam gelap. Adapun fajar shadiq maka cahayanya itu bersambung sampai ke timur dan tidak ada potongan gelap. Itu 3 perbedaan antara fajar shadiq dan fajar kadhib. Pemirsa rahimakumullah, hadis tadi yang berbunyi man lam yubaytu siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan mauquf, maksudnya tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai para sahabat. Ada yang mengatakan marfu', bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa hadisnya marfu'. Kemudian ketika kita pelajari lagi, hadis tadi sesuai dengan firman Allah yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Allah berfirman, makanlah dan minumlah hingga jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benang hitam atau al-khaytul aswad itu adalah cahaya malam. Kemudian yang dimaksud dengan al-khaytul abyad itu adalah cahaya siang. Jadi ketika malam hari kita bebas boleh makan, minum ini itu sampai datang fajar. Ketika sudah fajar kita tidak boleh makan minum, tsumma atimmus siyama ilal lail. Tetapi ketika fajar muncul, kita harus berpuasa hingga sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang paling terakhir adalah bagaimana kita berniat puasa. Kita berniat puasa cukup dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Karena arti niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan bermaksud ingin melakukan sesuatu dengan sengaja. Jadi tidak perlu dilafalkan. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan mengenai niat. Sebagian ulama mengatakan bahwa berniat itu cukup awal bulan Ramadan. Ada yang mengatakan harus setiap malam. Nah, Imam Malik mengatakan cukup di awal mula bulan Ramadan itu sudah menjadi niat puasa sebulan penuh. Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali mengatakan harus setiap malam kita berniat untuk berpuasa bulan Ramadan. Dan pendapat ini lebih banyak dipilih oleh para ulama. Dan buah dari perbedaan itu nampak ketika misalkan ada orang yang tertidur dari waktu asar sampai subuh.
sampai siang hari berikutnya. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa itu niat cukup di awal bulan, maka dia yang tertidur itu puasanya sah. Tetapi bagi pendapat yang mengatakan harus setiap malam berniat, maka dia ketika itu tidak sah karena dia tertidur dan tidak sempat berniat pada malam hari itu. Kemudian puasa itu adalah ibadah masing-masing. Jadi misalkan ada satu hari yang rusak, satu hari itu rusak, maka kerusakan puasa pada hari itu tidak akan mempengaruhi hari-hari yang lain, karena puasa itu ibadah setiap hari masing-masing. Maka niat di setiap malam adalah niat yang terbaik, dan itu dipilih oleh mayoritas para ulama.